Suara ibu aja baca Enggak apa-apa lah, ibu kan ngantuk. Boleh istirahat dulu daripada di Jangan selalu jemplat. Contohnya nih gini, Bu di merah tidur kuning malam. hijau. Nggak biasa tidur siang. Oh iya, baguslah kayak gitu. Nanti rangkap aja malam ya. Kartini ini belum pernah dengar suaranya. Kartini. Suara ibu putus-putus. Halo Bu Kartini. Kartini nggak kedengeran kayaknya. Atau namanya bukan Bu Kartini. Ibu Kartini. Hadir, Bu. Ibu Kartini di mana? Hadir, Bu. Iya. Sehat Bu Kartini. Kalian tak masuk sinyal, tak ada, Bu. Oh iya. Iya. Sinyal hilang. Ini aja HP-nya hotspot, Bu, tuh dekat atas lemari. Oh iya Bu ya. Iya. Kalau jam segini sinyalnya hilang, Bu. Sama Ibu di mana? Di Lingga, Lingga. Di atas Itu jauh lagi, Bu, dekat pulau. Di atas bukit Sering ya, ada Bu? sinyal, Bu, tempat saya. Iya Bu Kartini. Sabar-sabarlah dalam menuntut ilmu. Pak Jawata mau kemana? Kau udah kasih topi Pak. Kau mau kemana Pak? Kau udah ganteng kali. Aslinya mau dari mana kan, Bu? Suara ibu dosen nggak kedengeran. Oh iya. Kayaknya sinyal tuh Ibu. Yang lain dengar apa enggak? Pelan, Bu, suara Ibu pelan. Oh iya. Tadi Putus-putus, kayaknya Bu, sudah nggak bisa maksimal. dengar. Iya, Iya, Ibu nggak bisa Tina. dengar. Ibu hati-hati di perjalanan ya. Lagi pulang kampung Ibu. Oke Bapak Ibu, hari ini kita pertemuan ke-10. Komplain kita mana tuh? Widya. Halo Bu Widya. Bu Widya masih prepare ya? Ya Ibu. Ya Ibu. Oh, sudah bisa Bu Widya. Bu Widya, kita apakah lanjut ini dengan kelompok berikutnya? Kelompok berapa hari ini Bu Widya? Kelompok 7 ya Ibu ya. Iya, kelompok 7 Bu. Kelompok 7 Ibu. Iya. Kelompoknya Bu Reni. Bu Reninya, Bu Reni lagi mau kemana tuh? Belum. Oh, ada Bu, ada. Ibu Sorry, mau baru kemana? acara. Mau kemana Bu Reni? Baru acara kita Bu ya. Iya, lagi sibuk ya. Baru acara sama murid-murid, acara Natalan gitu. Ah. Sudah selesai. Sama anak-anak ya gayanya jadi kayak anak-anak ya Bu ya. Iya, Bu. Sorry ya. Bu Reni siapa saja temennya? Makanya jadi orang itu jadi maaf ya Bu, saya jadi Ada Ibu Reni, ada Ibu Siti Alfia, ada Pak Ardi. Pak Ardi yang mana itu? Bu Siti Alfia ada, ini baru nampak Bu Siti Alfia. Pak Ardi yang mana? Kok nggak tahu saya. Pak Ardi ada? Saya belum kenal dengan Pak Ardi. Belum muncul. Ibu Siti ada kah? Ada. Ibu Siti ada. Bu Reni. Oh, udah, oke. Nggak apa-apa Bu, kalau teman kami mungkin berhalangan, kami aja yang memulai dulu dengan Ibu Siti agar pembelajaran kita juga tidak terganggu, tidak terlambat gitu ya. Kita mulai bisa Bu? Boleh, silakan saya ke Bu Widya Stuti ya. Boleh Bu. Oke, silakan Bu.
Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Selamat Ya, siang. sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, untuk siang hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 7, yaitu kelompoknya Ibu Reni. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Reni. Ya, terima kasih. Maaf kalau ada suara ya, karena saya ini sedang berada di mall ya. Kami mengadakan acara Natalan di mall, jadi sudah selesai sih, cuma mungkin terganggu dengan musik ya yang ada di sekitar mall ini. Jadi kami dari kelompok 7 ya akan membuka kegiatan kita pada hari ini, di mana yang akan kami sampaikan tentang ya hasil diskusi kami. Bentar ya, saya mau mencari tempat dulu ya. Mungkin suaranya agak terganggu ya. Terganggu apa Ibu? Tidak sih Suara Ibu, saya kedengaran? kedengaran. Suara saya suara musiknya itu terganggu? Tidak Ibu. Oh tidak ya, oke. Nah ini kayaknya kedengaran banget lah. Sebentar ya, saya mengambil ini ya, posisi. Maaf, sebentar. Saya mau cari tempat yang tidak dekat speaker. Oke. Saya coba ya. Baiklah, kami akan memulai ya hasil diskusi kami, yaitu tentang pendidikan inklusif, di mana coba Ibu Siti bisa kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ibu Reni Marieta Damani, Ibu Siti Albia, Pak Ardi ya. Saya akan membuka ya dengan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembahasannya. Yang pertama, Jadi langsung ke SMP. Kita bikinnya di kelasnya Layola, Layola di belakang. maaf Bapak Ibu, suaranya bisa? Di aula itu, Oke. aula kita. Bapak Ibu, mohon di Tolong mute suara audionya. Paling jam 8, jam tadi jam Pemuda minta tolong di unmute Ibu dulu Bu Mahmuda, Mahmuda. suaranya. Di unmute dulu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Nah, yang pertama itu tentang materi penyusunan kami. Yang pertama implementasi kasus. Yang kedua cara penanganan. Yang ketiga pembentukan budaya inklusif. Ya, baiklah kita akan membahas pertama itu. Belva. Bel. Untuk yang pertama, mengenal apa itu pendidikan inklusif. Ya, yang pertama pengertian pendidikan inklusif, kedua tujuan pendidikan inklusif. Lanjut. Beli yang ini apa tuh? Beli yang ini. Pak Minu. Yang pendidikan inklusif dulu Bu Siti. Ini ya Bu. Yang awal. Contoh ya. Apa itu pendidikan inklusif? Itu pengertian pendidikan inklusif. Oke. Pelan Bu Siti. Ini Bu. Ya, pengertian pendidikan inklusif. IIS kok bisa juara lebih kecil? IIS kan padahal ada yang jelek karena ada yang salah dia paling tapi kok bisa ada yang itu ada yang paling apa?
Ih, mana mama Kita tahu butuh. nilai adik makin rendah. 50 berarti. Is, Is berapa nilainya? 80. Maaf ya teman-teman, bentar 80. ya. Iya, udah betul lah nilainya lebih 10. Makanya belajar. Siapa nak masak mie goreng? Adek. Udah positif. Positif. Bisa Bu Siti? Ya, ya ini Bu. Duit 5.000. Pengertiannya Dekat sama mama. Ibu Siti bisa bacakan aja, tidak apa. Nanti saya yang mengimplementasikan. Udah Bu Siti. Ini lama. Apa? Tadi ngambil apa? Goreng. Goreng. Ada mie goreng. Bisa Bu Siti? Jadi 5.000. Adik tak Nah, mau. pengertian Sosis dengan pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang setara dan layak bagi semua peserta didik, tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus, dengan cara mengikutsertakan mereka belajar bersama-sama dengan anak sebaya sekolah reguler, serta menghargai perbedaan fisik serta menghargai perbedaan fisik, intelektual, sosial, dan latar belakang mereka untuk bisa tumbuh bersama demi bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian tujuan dari pendidikan inklusif adalah tujuannya yaitu untuk menjamin agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak serta mendapat perlakuan di lingkungan yang sama. Juga membangun generasi yang toleran, empatik, dan menghargai perbedaan. Serta menciptakan sistem pendidikan yang fleksibel dan ramah bagi semua untuk mengurangi diskriminasi terhadap sesama dan anak-anak yang putus sekolah. Tujuan utama pendidikan inklusif yaitu meningkatkan toleransi dan empati, mengembangkan potensi individu, bisa juga menciptakan lingkungan ramah, serta mendapat kesempatan belajar yang setara dengan teman yang lain. Kemudian contoh implementasi di SD Edulang adalah anak yang spesial biasa bercirikan suka berjalan-jalan di dalam kelas, tidak fokus, atau sering tantrum. Pembahasan pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak istimewa adalah dengan penanganan terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya modifikasi lingkungan belajar dengan menata ulang ruang kelas atau memindahkan anak spesial di dekat meja tulis. Yang kedua adalah dengan cara adaptasi metode mengajar dengan menyediakan materi belajar yang bervariasi untuk semua pelajaran seperti menggunakan alat peraga, video pembelajaran, bahasa, dan matematika. Ketiga, menyesuaikan metode penilaian. Menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan siswa. Misalkan memberikan tugas namun tetap relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah penanganan terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara kolaborasi dan dukungan.
Yaitu dengan cara membentuk tim yang terdiri dari guru kelas, guru terapi, serta orang tua. Dan melibatkan guru terapi dan orang tua siswa dengan cara melihat juga perkembangan anak. Pembentukan budaya inklusif. 1. Membiasakan siswa untuk menghargai dan bekerja sama dengan teman yang lainnya. 2. Mendorong siswa untuk saling membantu dan saling menghargai sesama teman. 3. Memberikan penguatan positif kepada semua siswa saat mereka mencapai tujuan pembelajaran. Dukungan spesifik yang diberikan untuk anak-anak inklusif adalah untuk siswa spesial dengan menyediakan dukungan sosial dan emosional seperti menciptakan ruang kelas yang aman dan menarik, serta alat peraga yang dapat digunakan untuk menarik perhatian anak agar bisa lebih fokus. Yang terakhir adalah ringkasan pembahasan. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah dengan teman-teman seusianya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan membangun pendidikan yang berkualitas, menciptakan dan menjaga kehangatan kelas dengan sifat saling menghargai perbedaan. Ini adalah contoh dokumentasi dari sekolah Edulangnya Ibu Reni ya. Dokumentasi peserta didik. Mungkin nanti bisa Bu Reni yang menjelaskan tentang dokumentasi ini. Dan ini adalah rapor peserta didik dari siswa Bu Reni. Ya, mungkin Bu Reni bisa menambahkan tentang dokumentasi anak didiknya. Silakan Bu Reni. Oke, terima kasih buat Bu Siti yang sudah memaparkan hasil diskusi kita. Saya menambahi sedikit ya untuk laporan dari anak didik saya yaitu SD Edulen. Itu ada cara tulis ya Edulen ya. Jadi itu namanya Elia Karissa ya, umurnya 6 tahun 3 bulan, lahir di Batam 24 April 2019. Sekolahnya di Edulen. Diagnosa anak saya ini di sini ada gangguan fokus konsentrasi, sensory processing disorder, ketidakmatangan oromotor dan disraksia. Kemudian tantrum, ya temper tantrum, kecemasan, impulsivitas, gangguan fokus konsentrasi. Itu diagnosa dari tim terapi yang menangani anak saya ini. Kemudian di sini juga saya secara ya menjelaskan ada kemajuan terapi yang secara umum dan ada juga kekurangannya. Ada kemajuan dan kekurangan itu ya saya akan bacakan, saya tidak paparkan pada materi kami ini karena saya juga karena mau bagi rapot ya, jadi saya meminta laporan dari bagian terapi tentang kemajuan anak saya dan apa kekurangannya agar saya juga bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan di tim terapi. Yang pertama kemajuan yang dialami anak saya ini, anak mampu mengikuti perintah sederhana tahap demi tahap yaitu dengan responsif ya. Kemudian anak sudah mulai terkontrol dalam perilaku dan kemampuan belajar. Kemudian impulsivitas sudah menurun, yang awalnya impulsif ke semua kegiatan ya, namun sekarang hanya pada beberapa kegiatan, terutama saat drilling artikulasi yang diberikan ya. Jadi dia itu ada kemajuannya di dalam sudah mulai fokus dan ini sudah terlihat di sekolah, di kelas. Kekurangannya anak belum mampu untuk percaya diri, tapi ya di rasa percaya dirinya memang belum terlihat secara baik. Tetapi satu hari ini ketika kegiatan tadi di ini perform, ada satu yang nanti kegiatan itu sangat membuat saya terharu. Dia bisa tampil ya, makanya saya sebagai contohnya juga. Jadi saya seperti badut. Saya memakai bendo ini ya, anak-anak juga seperti itu dan dia bisa mengikuti ya
percaya diri untuk tampil di depan orang banyak. Itu yang mau saya ini kan, saya sampaikan ya, dengan menambah yang keterangan yang sudah kami paparkan di dalam hasil diskusi kami. Itu yang saya sampaikan. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama ini saya persilakan buat Bapak Ibu untuk menanggapi hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 7, kelompok Ibu Reni. Dari Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dipersilakan. Ada Bapak Bagaimana Ibu? Bapak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kami Boleh juga bertanya? menerima masukannya. Enggak. Ibu izin boleh bertanya, Bu Ren? Boleh. Silakan Bu Pandang. Iya. Bu Ren, saya ini kita sharing Bu ya. Ingin belajar juga. Bu, kira-kira tadi Ananda itu pernah tantrum nggak, Bu? Pernah. Awalnya dia tantrum. Ya, ini tadi kan sudah saya bacakan ya. Enggak, Sudah gini, saya maksud saya, sampaikan. Bu, ketika tantrum itu apa yang Ibu, maksudnya langkah apa yang Ibu buat? Jadi mana tahu nanti kan Manda juga bisa mempraktekkan gitu Bu langkah-langkah yang Benar. Oke. tempuh gitu. Makasih ya Bu Ren. Oke, terima kasih. Saya senang sekali bisa berbagi ya. Jadi ketika anak saya ini tantrum, awal dia masuk ya seperti yang sudah pernah saya ceritakan, ketika awal dia masuk itu sangat-sangat sering tantrum. Setiap masuk seperti dia tidak nyaman. Nah, lalu apa? Kalau anak tantrum, kita juga tidak boleh membuat dia jadi takut. Tetapi di situ pendekatan kita, ya saya biarkan dulu dia. Sudah saya bilang sama orang tuanya, memang harus ada kerjasama dengan orang tua. Saya katakan sama orang tuanya, Mama, Papa percaya sama saya akan memberikan yang terbaik. Ya, buat anak-anak yang lain, saya memang perlu asisten. Jadi saya sampaikan kepada ini, kalau kita punya anak seperti ini, tolong jaga sebentar kelas saya akan menangani dia. Itu ya. Jadi saya mengajak anak ini pertama masuk ya di awal pembelajaran bulan 7 ya. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang sudah bagus. Jadi dia ini saya katakan sama anak ini, saya cukup dengan bahasa isyarat. Mulut saya dengan jari saya bilang gini. Mata saya pelototin matanya. Ya, tatapan saya sama tatapan dia, mata dia saya lakukan. Jadi dia emosi gini, sabar. Ucapan itu saya ini ulang-ulang, saya elus hatinya, sabar. Saya katakan seperti itu, ya. Tapi terus terang Ibu, saya juga bukan orang spesial yang menanganinya ini, tapi itu ya, saya katakan sama anak ini, kita mau bermain bersama teman. Dia masih tetap ya, masih tetap belum ini. Saya kasih minum. Ini saya kasih minumannya ke mulutnya, dia tenang diam. Saya kasih mainan. Awalnya saya seperti itu Bapak Ibu. Saya kasih mainan. Dia nggak suka mainan yang ya untuk seperti perempuan, dia tidak suka. Boneka apa tidak suka. Walaupun dia seorang alien ya, tapi dia suka dengan yang bola, itu saya kasih. Namanya bola yang berwarna-warni gitu. Saya kasih. Yang mana membuat dia happy, saya usahakan dulu. Oke, ketika dia sudah tenang, dia tidak ini lagi, saya berbaur dengan temannya, masuk ke kelas. Saya memang selalu katakan sama ini, asisten, tolong
kondisikan di kelas, saya mau inikan dulu sama-sama, kamu jaga dia. Nah, nanti kalau misalnya apa saya yang ini. Jadi saya di situ dia sudah tenang, hanya waktu 10 menit ya saya memberikan ini sama dia, ketenangan, dia bisa masuk berbaur sama temannya. Nah, saya sampaikan kepada asisten kalau dia nanti apa kasih minum. Nah, itu trik yang saya buat. Nah, jadi di dalam kelas ya namanya masih perkenalan. Nah, saya bercerita ya yang membuat anak-anak happy ya, bercerita yang lucu ini begitu. Nah, kemudian kami namanya perkenalan, jalan ini itu senang dia jalan sana jalan sini mengenal lingkungan sekolah. Nah, hari kedua tantrum itu masih ada, ya nggak secepat itu, tantrum itu masih ada. Ingat saya bilang sama mama papanya, izinkan saya untuk memberikan yang terbaik pada anak kita. Saya bilang, jangan lama-lama antar langsung pergi. Jangan ditunggu, saya bilang. Jangan ada rasa cemas, rasa takut. Percayakan sama saya. Saya bilang, gurunya saya sudah ini, orang tuanya langsung ini, ya langsung. Jadi seperti itulah setiap hari Bu Manda. Ada keterikatan kita yang batin kita kepada anak ini. Saya katakan sama mama papanya supaya percaya sama saya, mama papa jangan berat hati. Jadi kontak batin antara orang tua itu sangat berpengaruh. Saya katakan juga, saya juga punya kontak batin sama dia karena saya sudah anggap dia anak saya. Jadi mama percaya, berikan ketenangan kepada orang tua agar anak juga tenang. Saya katakan ya, jadi anak ini juga hari kedua masih menangis, begitu juga saya buat.